Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, tema kita Aceh Darurat Narkoba. Untuk ini akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Syarul Maulidi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mas Duki, bahwa keberadaan relawan anti narkoba Aceh ini untuk menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Aceh, Pak. Nah, jadi RAN ini kami ada sekitar 50 orang tersebar hampir di seluruh Aceh, dan tugas kami adalah melakukan sosialisasi, pencegahan kepada anak-anak sekolah, kemudian kepada masyarakat, dan juga ingin mengajak masyarakat supaya ada keberanian untuk merehabilitasi ketika ada salah satu anggota keluarga ataupun masyarakat yang sudah terlanjur terlibat dengan penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, jadi kita pinginnya masyarakat itu bangkit, masyarakat itu terbuka, jangan lagi jadikan bahwa ketika ada korban yang kena narkoba kemudian ini menjadi suatu aib sehingga ditutupin dan tidak berani keluarga untuk membawa ke BNN ataupun ke kami relawan anti narkoba gitu. Jadi keberadaan RAN ini ingin bersama-sama dengan masyarakat untuk kita melawan darurat narkoba ini gitu, Ustaz. Ya, baik pemirsa TV sudah sangat jelas ya. Apa yang dilakukan oleh lembaga ini adalah perintah dari Allah SWT untuk kita cegah kemungkaran ya. Harus ada lagi misalnya relawan anti zina. Nah, itu penting juga. Kenapa? Karena ada dokter dari Solo itu kan yang mengambil dokter dengan menghalalkan zina. Dokter Abdul Aziz ya. Nah, itu juga bukan hanya Dokter Abdul Aziz yang berdosa ya, tapi pengujinya, dosen-dosennya, malah lembaganya IAIN Tengut tuh. Kali jaga kan kali Tengut saja kan. Itu berdosa juga. Jadi setiap maksiat itu harus ada orang yang mencegahnya. Karena itu perintah Allah ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah engkau mencegah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itu perintah Allah SWT. Jadi cara mencegah macam-macam. Kita harus dakwah jama'i, dakwah bersama-sama. Ada polisi, ada tentara, ada ulama, ada masyarakat, semua mencegah kemungkaran. Insya Allah kemungkaran itu tidak ada. Jadi kemungkaran yang paling parah menurut saya memang narkoba, minuman keras, sabu-sabu, yang sejenisnya ganja ya. Yang sejenisnya semua itu sangat berbahaya. Obat-obatan terlarang, apalagi obat-obat itu masuk dari luar negeri. Artinya ada orang asing yang ingin menghancurkan Aceh, yang ingin menghancurkan generasi muda Aceh. Maka mereka menggunakan pantai-pantai Aceh dari Malaysia, dari Singapura, mereka itu dari Thailand ya, mungkin juga dari negeri lain, negara-negara lain. Sangat berbahaya. Maka orang Aceh pun harus tegas sebenarnya. Bukan tegas cilet-cilet, harus tegas kalau perlu ya. Harus diberi jerah betul. Kalau kanun Aceh cambuk 80 kali. Itu tidak jerah karena pejambuknya tidak serius. Bahasa Aceh dah cambuk patah tulung ruang. Patah tulung ruang dah cambuk atau berdarah-darah, orang nggak berani juga. Tapi yang paling tidak serius lagi, kalau sudah ditangkap, tidak diproses hukum, nanti toki-toki itu sudah nggak ada lagi. Orang Malaysia lewat dilepaskan ya. Mungkin sudah disogok gitu kan. Ini perlu kita kritisi karena banyak yang tertangkap tidak diproses hukum, tidak dicambuk, tidak entah kemana sudah pergi ya.
Nah, ini perlu kita tegaskan. Kalau kita ingin tegakkan syariat Islam, kita harus menghukum orang lebih keras sesuai dengan hukum syariah. Ini menurut saya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kami beri kesempatan kepada pemirsa untuk mengirim SMS dan untuk bertanya langsung lewat telepon interaktif, silakan. Insya Allah kami di sini anak-anak muda dari Iran ini siap menjelaskan apa yang perlu kita jelaskan. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, nampaknya belum masuk satupun SMS. Silakan interaktif ya. Kami lebih senang kalau ada yang telepon langsung. Ya. Senang sekali kita. Silakan. Oh, ini sudah masuk. Alhamdulillah ya. Kita baca ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya Andi mau nanyakan RAN di mana aja ada, apa aja gerakannya yang sudah dilakukan. Silakan, siapa? Jawab. Ya, saya akan mencoba menjawab dan nanti akan ditambahkan oleh sahabat-sahabat RAN. RAN yang sudah tersebar di Aceh itu mulai dari Tamiang, Langsa, Lok Sumawe, Biren, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Besar dan Banda Aceh itu sebagian besar, Aceh Selatan, Singkil, dan Semelu. Jadi yang sudah dilakukan oleh RAN adalah koordinasi yang pertama kali adalah ke sekolah-sekolah. Karena sasaran narkotika itu adalah generasi milenial. Makanya RAN mulai bergerak di sekolah-sekolah memberikan pemahaman apa itu bahaya narkotika. Kemudian ada membuat deklarasi sekolah anti narkotika. Sehingga semua lapisan baik mulai dari guru, pengawas sekolah, adik-adik siswa dan siswi itu menyatakan semuanya menolak narkotika. Kemudian ada yang masuk ke kampung-kampung, ibu-ibu PKK. Karena apa? Ibu-ibu adalah benteng utama bagi anak-anaknya untuk tidak menyalahgunakan narkotika dan berbuat hal-hal negatif lainnya. Karena saya ingat seperti ustadz-ustadz terdahulu sampaikan ke kita bahwa Madrasatul Ula dan Ustadzatul Ula. Dan ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya dan ibu adalah guru pertama bagi anaknya. Sehingga peran ibu itu sangat luar biasa untuk menjaga anak-anaknya dari kemungkaran. Dan untuk seterusnya bisa ditambahkan oleh Pak Sahrul Maulidi dan teman-teman RAN lainnya. Silakan Pak Sahrul. Baik, terima kasih. Kami juga sudah, ini pengalaman saya sendiri, nanti teman-teman juga silakan di-sharing gitu kan. Saya juga sudah melakukan 3 penjangkauan Ustaz. 3 penjangkauan terhadap mereka yang sudah kena narkoba. Kami berkoordinasi dengan keluarga, ada keluarga yang memang mau dengan sadar membawakan anaknya untuk direhabilitasi. Kemudian ada yang harus kami jemput. Ada di beberapa daerah kami datangin, kami jemput, termasuk di Melabu dan di Pidijaya. Nah, itu kami datangin, kami bawa dia, koordinasi dengan kecil setempat dan beberapa tokoh-tokoh di kampung. Takutnya nanti ketika kita bawa dia melawan, dia berontak gitu. Nah, ini kita koordinasi dan alhamdulillah dalam bulan ini saya sudah membawa 3 korban narkoba direhabilitasi. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga banyak juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa Ustaz. Jadi selama ini saya kemarin mengikuti materi disampaikan oleh Kepala BNN Aceh bahwa ada salah satu wilayah di Thailand itu mereka itu bukan mayoritas muslim, bahkan sedikit sekali yang muslimnya, tapi berhasil merubah masyarakatnya untuk tidak terlibat lagi dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, kenapa di Aceh ataupun di Indonesia yang mayoritas muslim kita tidak bisa melakukan itu? Rupanya mereka itu setiap hari, setiap saat selalu menyampaikan tentang bahaya narkoba di sekolah, di kuil-kuil gitu. Nah, setiap hari disampaikan pesan itu. Nah, itulah RAN ini dibentuk, salah satunya juga seperti itu Ustaz. Setiap hari ada yang menyampaikan tentang bahayanya narkoba gitu. Iya, baik sekali ya. Mau nambah silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunis.
juga menyambungkan dengan apa yang Pak Mas Duki sampaikan dan Pak Syahrul, RAN ini juga sudah melakukan beberapa kegiatan. Peran RAN ada inisiator, jadi motivator, inspirator, dan sosialisasi atau penyuluh. Nah, yang sudah kami lakukan menjadi inisiator, misalnya di sebuah desa lahirnya Satgas Gampung Anti Narkoba, yang di situ ada pemuda-pemudanya, dan kepada sekolah-sekolah yang juga kita sudah melakukan deklarasi kemarin, deklarasi di 1000 siswa di Sekuta Malaka, dan ke depan juga akan ada deklarasi di Kuta Alam, dan teman-teman yang di Aceh Barat juga mereka lagi menyusun akan ada deklarasi 1000 siswa anti narkoba. Nah, mungkin teman-teman yang RAN ini hadirnya RAN diharapkan nanti pada teman-teman 50 orang teman-teman ini bisa melahirkan RAN-RAN berikutnya. Dari misalnya dari satu RAN itu bisa melahirkan 5 RAN lagi. Jadi kita ada keberlanjutan. Jadi kita tetap merangkul teman-teman untuk bergabung, mengajak teman-teman lain untuk menjadi relawan. Karena relawan ini tanpa dibayar, kita mengajak semuanya untuk menyelamatkan generasi Aceh yang terus dirongrong oleh mafia-mafia narkoba. Yang kita ketahui di saat kita menceritakan bahaya narkoba, di sana itu juga para mafia sedang berpikir bagaimana menghancurkan generasi Aceh ke depannya. Mungkin demikian, Ustadz. Ya, menarik sekali ya. Jadi ada sebuah cerita di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang pelacur ingin menghancurkan ustadz. Ingin menghancurkan ustadz itu diundang makan kenduri. Rupanya sampai di rumah dikunci pintu-pintu. Bukan kenduri yang diberikan, tapi disuruh berzina dengan dia. Jadi ustadz ini tidak mau berzina, takut dosa. Tapi pelacur itu tidak putus asa, dicari cara lain ya. Disuruh membunuh seorang anak kecil. Itu juga ada kasih sayang dalam diri ustadz. Ustadz tidak mau membunuh anak kecil itu. Kemudian disuguhkan, kalau begitu minum minuman keras, arak gitu kan, narkoba gitu. Jadi ustaz itu berpikir, biarlah ini yang ringan, saya minum minuman keras. Dia minum mabuk. Setelah mabuk, si ustaz ini berzina dengan pelacur itu, pelacur cantik ya. Setelah berzina, nanti dia takut si anak itu jadi saksi. Kemudian si anak itu pun dibunuh. Jadi tiga dosa besar dilakukan oleh syekh ini, ustadz ini. Akhirnya ustadz ini mati dalam keadaan kafir ya. Jadi betapa bahayanya narkoba, betapa bahayanya minuman keras tadi. Ketika minuman keras diteguk, mabuk, akhirnya pikirannya itu tidak pas lagi, sudah mabuk, lalu berzina, lalu membunuh anak. Jadi 3 dosa besar dilakukan oleh seorang walaupun dia itu seorang ustadz. Maka ustadz itu jangan dekat-dekat dengan cewek ya. Dengan perempuan-perempuan cantik ustadz nggak usah dekat-dekat. Banyak ustadz di Indonesia ini sudah dibinasakan oleh cewek-cewek cantik ya. Ya. Konon termasuk Syihab itu bukan yang Habib Rizik Syihab itu juga ada hubungan dengan cewek sehingga diperkarakan oleh polisi ya. Banyak orang. Mudah-mudahan Habib Rizik Syihab tidak. Mudah-mudahan itu fitnah ya. Tapi banyak ulama, banyak ustadz, tengku itu dihancurkan keimanan mereka itu lewat narkoba. Bahaya sekali. Mungkin adik-adik kita jangan semua jadi narasumber. Ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Mas Duki atau kepada Ustadz Syahrul? Silakan. Ada? Ambil mic, bertanya terus. Itu ada. Silakan Coki. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya Ustadz sedikit memberi
uh, pengalaman yang sudah saya lakukan di RAN ini mungkin ya. Jadi selama saya melakukan sosialisasi selama di RAN ini, yaitu mengunjungi pemuda-pemuda kampung dan masyarakat kampung lainnya. Jadi saya banyak mendapatkan masyarakat itu masih sangat apatis terhadap penyalahgunaan narkoba ini, Ustaz. Nah, yang mana masyarakat di sekitar mengetahui bahwa di sekitarnya itu ada penyalahgunaan narkoba, ada pengedaran narkoba, bahkan ada pemakaian narkoba. Tetapi mereka tidak melakukan tindakan apapun. Nah, mereka bahkan membiarkan, bahkan sampai kecilnya pun tidak mengambil tindakan apapun terhadap penyalahgunaan narkoba di desa mereka tersebut. Nah, mungkin ini menjadi hal yang sangat disayangkan dan menjadi tugas kita semua mungkin untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya narkoba ini. Karena apatis ini sangat berbahaya, yaitu tidak tahu menahu, tidak mau tahu tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Nah, jadi ini sangat mengancam bagi generasi-generasi muda selanjutnya yang masih duduk di kelas SD, mungkin di SMP atau di bawahnya. Nah, mungkin kita dari RAN ini, dari BNN, dari RAN, Relawan Anti Narkoba BNN, bisa terus gencar menyadarkan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap diri kita masing-masing dan masyarakat di sekitar, Ustaz. Nah, jadi mungkin sedikit pertanyaan saya kepada mungkin Pak Mas Duki atau Pak Syarul, bagaimana cara mudah agar menyadarkan masyarakat ini agar mereka tidak apatis terhadap penyalahgunaan narkoba di sekitar mereka mungkin. Terima kasih, Ustaz. Iya, baik sekali. Silakan menjawabnya. Ya. Jadi kenapa masyarakat itu apatis? Kadang-kadang masyarakat tidak tahu bahayanya narkotika itu apa. Yang pertama. Yang kedua, karena bahasa narkoba, kalau khamar dari dulu sudah tahu kita masyarakat Aceh bahwa minuman keras itu sangat dilarang dan haram. Sehingga terus kemudian ada bahasa yang lagi yang namanya narkoba. Sehingga masyarakat sebagian juga tidak tahu apa efek terus kemudian bahayanya. Padahal narkoba itu bisa merusak susunan saraf pusat, yaitu otak kita. Selaput otak menjadi berlubang dan kemungkinan saraf putusnya sangat tinggi. Kalau putus saraf itu, maka potensi untuk menjadi gila itu juga sangat tinggi. Jadi makanya ketika nanti masyarakat mengetahui apa bahaya narkotika bagi anaknya, dia akan mulai nanti bergerak, mulai tergerak. Kenapa demikian? Ketika anaknya sudah mulai amoral, sudah mulai tidak patuh dengan orang tua, sudah mulai mau pukul orang tua, mulai mengancam bunuh orang tua baru lapor kepada kita biasanya. Dan panti rehabilitasi juga demikian, kewalahan ketika anak sudah mulai mengamuk baru datang ke panti rehabilitasi. Ada IPWL tadi sudah saya sampaikan, institusi penerima wajib lapor. Ketika dilaporkan demikian, maka akan menjadi susah kalau sudah akut, sudah edik. Maka sebaiknya kepada masyarakat jangan malu lagi, jangan apatis lagi. Mulai kita bergerak untuk melindungi anak-anak kita, karena di masyarakat itu semuanya adalah anak kita. Siapa yang menjaga anak-anak di masyarakat Aceh kalau bukan kita? Jadi mudah-mudahan para ibu-ibu, para bapak-bapak yang di luar sana mulai memperhatikan lingkungan, terutama generasi muda. Ya, baik, baik sekali. Ada pertanyaan dari Ustadz Hakim nih ya, di Dusun Teladan, Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya rasa segala upaya dan usaha telah dilakukan oleh segala elemen masyarakat, tapi tetap saja sulit. Dalam hal ini, apakah ada upaya dari negara tetangga kita ya, untuk menghancurkan generasi kita dengan narkoba? Karena kalau berperang dengan fisik, mereka tidak mampu mengalahkan Indonesia. Jadi mereka menghancurkan generasi muda dengan narkoba. Wassalam, Ustadz Hakim dari Dusun Teladan, Ketapang. Ya.
Silakan. Jadi begini memang Ustaz. Dari 34 provinsi satu-satunya bersyariat Islam adalah Aceh. Di Indonesia yang menggunakan syariat Islam itu adalah Aceh. Jadi ada beberapa oknum misalnya atau oknum dari masyarakat kita tidak setuju dengan hal-hal demikian. Makanya harus ada beberapa negara-negara tetangga misalnya juga tidak mau Aceh itu menjadi bersyariat misalnya. Makanya dilemahkan pemudahnya dengan narkoba. Betul tadi bahwa ada strategi-strategi tertentu oleh negara lain untuk melemahkan pemuda kita. Kenapa? Ingat sejarah di Cina, tidak bisa dikuasai oleh Inggris, maka diberikan candu. Ketika sudah kecanduan dengan candu, maka Inggris bisa kuasain Cina. Demikian pula Aceh, pemudanya sangat cerdas, heroik. Siapa yang tidak kenal dengan pahlawan-pahlawan Aceh? Kalau mengatasnamakan agama, Aceh selalu bangkit di depan. Makanya ini kita diserang dengan hal-hal yang namanya narkotika, sehingga nanti lemah pikiran kita, lemah fisik kita. Karena narkotika itu melemahkan otak dan melemahkan fisik. Ketika penyakit-penyakit sudah disebabkan oleh narkoba datang kepada tubuh manusia itu, saya yakin manusia tidak akan punya rasa apapun dalam berikhtiar, termasuk membela agamanya. Makanya di dalam makosid syariah itu juga tidak akan bisa dilaksanakan ketika orang itu masuk dalam penyalahgunaan narkotika. Bagaimana dia bisa menjaga nyawanya, bisa menjaga hartanya, menjaga dirinya, akalnya, agamanya. Itu tidak akan bisa terjaga ketika otak dan fisiknya mulai terganggu oleh yang namanya narkotika. Terima kasih Ustaz. Ya, menarik sekali ya. Tapi saya yakin kalau pemerintah Malaysia itu tidak bagus ya. Tapi oknum-oknum orang non-Islam di Malaysia itu yang ingin menghancurkan Aceh itu ada. Nah, karena yang namanya non-Islam selalu membenci orang Islam. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Jadi belum puas orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, kalau belum kita mengikuti langkah-langkah mereka atau agama mereka. Jadi milah itu termasuk budaya mereka. Jadi kita ditipu oleh mereka. Jadi ada sesuatu di balik itu ya. Karena mereka itu menganggap orang Islam itu bahaya. Jadi harus kita hancurkan. Tapi jangan terlalu menyalahkan orang luar. Orang dalam juga salah ya. Saya yakin petani-petani ganja itu orang kampung yang tidak punya wawasan. Kalau nggak ada orang cerdas yang beli, ya, kalau sia-sia saja ditanam ganja itu. Tapi di Bali itu ada orang-orang cerdas yang menampung dan mereka menyogok-nyogok sehingga bisa dibawa keluar. Maka selalu ada. Sejak saya kecil sudah ditangkap-tangkap orang tanam ganja sampai sekarang. Berarti sudah katakanlah 50 tahun sudah. Jadi kalau 50 tahun kita tidak mampu mencegah sesuatu, berarti gagal. Jadi mohon maaf, bin, ran dan sebagainya itu termasuk orang yang gagal. Atau ada usaha dari orang-orang bin, ganja itu harus lebih besar supaya kita lebih banyak gaji, supaya kita ada kerja. Kalau nanti ganja tidak ada lagi, narkoba tidak ada lagi, kita jadi penganggur. Tapi saya pikir orang bin tidak seperti itu. BNN. Jadi orang bin itu seperti dokter. BNN. Dokter tidak pernah menginginkan ada orang sakit. Nah, orang sakit ada, dokter bekerja. Siang malam bekerja mengobati orang sakit. Orang bin juga begitu. Dengan rahmat Allah mereka bekerja siang malam untuk mencegah narkoba. Jadi tidak benar seperti yang saya katakan pertama. Oke, mungkin Riri Istafa Admi mau bicara nih, karena beliau itu pakai peci harus kita udah makan. Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustaz Amir Hamzah sudah mempersilahkan kami untuk berbicara sejenak mengenai apa
menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Bagaimana kita menjadi pemuda yang bisa berpartisipasi dalam menangkal, mensosialisasi dan mencegah narkoba. Jadi kami sebelumnya memang pemuda yang memang dibentuk dari 23 kabupaten kota yang terpilih 50 orang, dan kita mensosialisasinya bukan hanya di kampung, bukan hanya di komunitas, bukan hanya di sekolah, tapi di seluruh pelosok masyarakat. Intinya kita berperan di sini, tugas kita di sini punya andil besar dalam berperan untuk mensosialisasi terkait narkoba. Nah, mungkin teman-teman sudah disampaikan tadi bahwa kita membuat grand design dalam membentuk dan mensosialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Pertama, jika kita mensosialisasi itu kepada yang belum terkena, itu namanya mencegah, dan kepada yang sudah terkena itu namanya merehab, seperti itu. Dan kita pun memberikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, kami masih memberi kesempatan kepada pemirsa untuk interaktif, juga SMS, WA juga boleh, silakan. Ya. Ini menarik kalau kita simak tentang ini, karena narkoba itu termasuk zat yang sangat berbahaya, obat-obatan yang sangat berbahaya. Jadi sebenarnya merusak diri sendiri. Saya pernah teringat seseorang mahasiswa yang seangkatan dengan saya, tiba-tiba badannya kurus dan sangat kurus, matanya sudah merah gitu kan. Dia kuliah tidak pas lagi kuliahnya, kemudian berganti semester, lalu dia tidak mendaftar lagi, tapi kuliah tiap hari, tapi tidak mendaftar. Akhirnya datang orang tuanya bertanya sama dosen kami, sama pengajaran, ternyata dia tidak mendaftar. Kemudian dilihat anaknya sangat kurus kering itu, jadi bapaknya itu menangis. Lalu bapaknya itu curiga, jadi bapaknya itu orang Langsa, Aceh Timur. Lalu dibawa pulang yang bersangkutan ke Aceh Timur waktu itu, ya. Tapi 15 hari kemudian datang berita, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia makan durian muntah darah. Kalau orang makan durian biasa tidak muntah darah. Rupanya sebelum makan durian dia minum narkoba gitu ya. Itu terjadi tahun 84. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.